Halo kaum Nocturnal dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama kami di Cerita Malam ini. Oke, ini adalah episode pertama kita setelah beberapa waktu lalu kita istirahat sebentar. Ya, jadi kita udah masuk ke gua-gua ya, udah naik-naik gunung buat mendapatkan nama, cari inspirasi. Akhirnya bisa datang lagi di sini buat ngasih asupan horor buat kalian dengan format yang berbeda. Biasanya kan kita pakai Zoom, jadi biar kalian juga nggak bosan nontonin Zoom mulu gitu. Ya, dan diharapkan nih kalian tetap masih mau dan bisa ngedukung kami gitu, walaupun dengan konsep baru, tapi yang pasti nggak kalah seru dengan yang dulu. Ya, nah. Untuk episode pertama di nama baru kita ini, kita akan melanjutkan. Kalau di episode terakhir itu ada cerita dari Mas Linggar ya. Di situ Mas Linggar janji akan melanjutkan cerita karena masih ada berapa cerita waktu itu Mas Linggar ya? Masih ada dua lokasi yang dua lokasi. Masih perjalanan dinas ya? Betul, masih perjalanan dinas juga. Oke, jadi kami di sini hadir sebagai wajah baru. Cuman memang channelnya memang channel yang lama, tapi kami juga tidak akan mengklarifikasi apa-apa supaya kalian juga bisa tebak sendiri, mungkin kayak open ending lah kalau film gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan nama baru ini juga kalian tetap support kami seperti Pak kata Mas Liga tadi, tetap nonton, tetap dukung, dan langsung aja kali ya Mbak. Langsung. Oke, Mas Liga. Oke. Untuk cerita pertama kali ini, perjalanan dinas saya selanjutnya setelah waktu itu saya ke Bandung, saya melanjutkan perjalanan dinas lagi ke salah satu kota Jawa Timur, yaitu Surabaya. Ya, Surabaya. Saya melanjutkan perjalanan dinas saya lagi di sana kurang lebih selama 1 minggu di sana. Di sana saya tinggal, kali ini bukan di mes, tapi di sebuah hotel yang mungkin ya hotelnya itu juga banyak di tempat-tempat lain gitu. Hotelnya hotel ya bisa dibilang hotel franchise lah. Oke. Jadi di kota manapun pasti ada hotel ini. Saya di sana perjalanannya saya sama teman saya. Jadi berdua, saya di sana satu kamar hotel berdua. Dan lokasi saya dinas ini tetap sama, ada di mall. Tapi mallnya tuh sumpah sepi parah untuk mallnya sendiri. Ya seperti biasa saya nggak akan nyebutin nama mallnya juga gitu. Mallnya tuh sepi banget. Bisa dibayangkan saking sepinya mallnya itu jam 8 malam itu lampu mall sudah mati semua. Wih, 8 malam. Jam 8 malam lampu mall itu udah mati semua. Dan tempat saya kerja itu beroperasional masih kurang lebih sampai jam 10, jam 11 malam. Jadi bisa dibayangkan setelah jam 8 malam bagi saya dan teman-teman saya lain, karyawan yang lain kalau mau pulang ya udah ngelewatin area mall yang gelap. Karena jujur mallnya sangat besar, tapi untuk tenan dan outlet yang buka di sana itu hanya tersisa kurang lebih 5-6 tenan untuk area satu mall. Saking sepinya gitu. Di sana saya hari pertama ya seperti biasa ke outlet terlebih dahulu untuk mempersiapkan training. Karena perjalanan dinas ini saya juga masih melanjutkan sesi training. Hari pertama saya sampai sana di siang hari langsung training segala macam. Dan pulang ke hotel itu ada maghrib. Setelah maghrib saya baru balik ke hotel untuk check-in terlebih dahulu. Gitu. Check-in di hotel seperti biasa nggak ada masalah apa. Hari pertama aman tuh, nggak ada masalah apa. Hari kedua itu sudah ada beberapa karyawan yang ngeluh ketika saya bilang nanti akan dilakukan trainingnya tuh kurang lebih sampai malam. Ya karyawan yang ngeluh, Pak bisa nggak jangan sampai malam-malam gitu. Loh kenapa? Saya bilang, aduh gimana ngomongnya ya gitu, gimana ngomongnya ya. Karena kalau malam itu Pak lampu mall sudah mati. Bahkan bukan cuma lampu, eskalatornya pun itu mati karena listriknya itu sudah dimatikan gitu. Dan lokasi tempat saya training itu mallnya ada 3 lantai dan saya di lantai paling atas. Jadi kalau misalkan turun pun itu ngelewatin turun eskalatornya, turun seperti tangga biasa yang nggak berjalan. Dan area mallnya gelap sekali.
Tapi gimana, saya juga kejar waktu untuk bisa menyelesaikan training, jadi yaudah nggak apa-apa lah, kita juga pulang bareng-bareng, saya pikir seperti itu. Oh yaudah gitu. Nah di hari kedua itu saya selesai training kurang lebih jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam selesai training. Udah tuh anak-anak pulang, anak-anak parkir di parkiran basement mall. Ya mereka benar-benar kayak ketakutan. Mereka turun lari, benar-benar lari gitu, buru-buru lari. Terus saya balik ke hotel, dan teman saya itu karena masih ada kerjaan, dia menyelesaikan kerjaan dulu di outlet. Jadi saya pulang dulu ke hotel, kunci hotel saya bawa, saya balik duluan. Nah hotelnya ini kalau kamar itu kecil, dan kamar mandi di dalam tapi bentuknya kapsul. Bentuknya bentuk kapsul gitu, jadi bukan seperti kamar mandi yang biasa lagi, bentuknya kapsul. Jadi kalaupun ada yang mandi di dalam itu bisa kelihatan, tapi bayangannya aja gitu, cuma kayak siluetnya aja dalam. Saya balik, beres-beres bentar, mandilah saya, udah mandi, dan ketika mandi saya ngeliat ada orang masuk, ada orang tuh masuk kamar masuk, kelihatan karena kan juga ngeliat ada siluet orang. Oh saya pikir udah saya mandi itu, masih berpikir positif segala macam, saya mandi aja, udah mandi. Udah saya juga ngomong, bro udah selesai kerjaan? Iya udah gitu. Udah. Terus dia juga nanya gitu, mandi masih lama? Masih gitu. Gantian ntar, udah tunggu aja dulu. Udah. Saya mandi, udah selesai. Saya keluar. Loh mana ini, nggak ada teman saya. Saya bilang, keluar kali lagi ngerokok. Saya keluar, mau ngerokok juga karena di kamar itu nggak boleh ngerokok. Saya mau keluar, begitu saya ngambil, kan kalau kamar hotel itu ketika keluar kita nyabut kunci yang ditempelin di tembok. Kartunya, jadi model kuncinya kartu gitu kan. Jadi pas saya mau ambil, saya baru kunci dikasih satu doang. Dari tadi bolak-balik siapa nih, karena kuncinya masih ada di situ. Kalaupun kunci diambil sama teman saya dan teman saya keluar, otomatis listrik mati di situ semua. Saya mikir, saya buru-buru ngambil HP. Bro lu masih ada outlet? Iya. Lu bukan udah balik ke hotel? Belum lah, orang masih kerja. Sampai saya video call, bro lu masih di outlet? Iya. Yaudah gue susulin, tunggu ya gue sana. Gitu. Karena ternyata teman saya belum balik hotel dan kuncinya cuma saya pegang. Gitu, udah. Sampai saya nanya ke resepsionis, nggak ada pak, gitu. Saya pikir teman saya ngerjain saya gitu, minta kunci cadangan, dan ternyata nggak ada gitu. Dan jelas-jelas itu yang nggak tahu, saya nggak tahu itu teman saya atau bukan. Sampai ya ngomong sama saya, nanya saya udah mandi masih lama atau enggak. Udah. Udah setelah itu udah. Terus di hari ketiga ini saya selesai training duluan, tapi karena kemarin saya takut. Jadi saya nungguin teman saya untuk nyelesain kerjaannya dulu. Jadi saya nggak mau pulang ke hotel duluan tuh, udah takut, udah ngeri duluan lah. Jadi saya nungguin teman saya tuh. Anak-anak udah pada pulang semuanya. Tapi saya juga, lama banget lagi. Udah gak enak banget badan, mau mandi segala macam. Belum masih lama, enggak sih bentar lagi, lu duluan aja udah nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya keluar dari mall jam 10 malam. Itu udah benar-benar gelap banget. Yang tenan lain yang masih buka dasar udah tutup, jadi benar-benar nggak ada lagi, benar-benar gelap gulita. Saya turun, itu kalau dari atas turun, ngelewatin 2 eskalator. Di lantai ke-1 sebelum ke lantai ground, itu saya ingat ada bapak-bapak sama ibu-ibu, ya kakek-kakek dan nenek. Kakek-kakek dan nenek, 2 orang jalan, dua-dua bungkuk gitu kan. Pokoknya ngomong pakai bahasa Jawa gitu, intinya nanya itu kalau ke lantai atas lewat mana gitu. Kalau pokoknya saya sih bahasanya lupa, cuma tahu artinya gitu. Intinya mereka nanya, dia kalau mau ke lantai atas lewat mana ya gitu. Oh di sana pak gitu. Tapi saya jawab pakai bahasa Indonesia, bapak sama ibu mau kemana sih gitu. Kakeknya yang jawab, oh enggak, pokoknya kita mau ke atas, bilang kayak gitu. Oh yaudah Kat, itu naik jalan lurus, terus naik eskalator, tapi eskalatornya mati. Kakek kuat gitu naik. Oh enggak apa-apa, makasih ya. Oh iya kek gitu. Udah, terus saya baru jalan, terus tiba-tiba kakek ngomong lagi, kamu mau pulang? Iya kek. Saya mau jawab sambil nengok gitu. Iya kek, udah nggak ada. Astaga. Dia udah nggak ada. Astagfirullahaladzim gitu. Nah itu kan dia
bentuk mallnya tuh, jadi kalau dari tempat saya tuh ke lantai atas pun kelihatan Mbak. Jadi benar ngeplong, ngeplong banget ke atasnya. Wah saya nengok, iya kayak, wah nggak ada. Saya nengok ke atas, tuh kakeknya sama nenek di lantai paling atas. Dada gini. Anjir. Dua-dua dada. Dan anehnya, makasih ya. Kedengeran padahal dari ujung ke ujung. Menggema nggak tuh suara? Nggak menggema. Saya pas turun jalan nggak bisa lari, nggak bisa apa. Pokoknya saya nggak mau ke belakang. Di depan ada security. Security langsung megangin saya. Nggak apa, langsung ngomong kayak gitu. Oh lihat Simbah ya, bilangnya gitu doang. Besok udah pulang belum? Nanya gitu. Kenapa? Besok tak cerita. Bilang gitu doang, security bilang kayak gitu. Besok tak cerita ya. Oke. Oh iya, karena memang di situ security-nya karena tenannya kecil, jadi deket gitu antar security sama pihak tenan, udah deket banget. Saya pun udah kenal gitu. Udah balik ke hotel. Udah pas balik ke hotel, teman saya karena belum pulang, katanya belum pulang. Nggak lama, saya udah tidur. Itu pintu saya diketok-ketok. Tok. Saya pikir teman saya dong, tok. Ya, tunggu. Udah pas mau keluar, biasanya saya memang kalau bangun udah tuh nyari HP dulu, nggak tahu kenapa gitu, bisa nyari HP. Udah HP saya bawa, saya mau ke depan buka pintu, nggak sengaja entah kenapa tuh HP kepegang bagian buka kunci, kepencet, dan ketika dipencet muncul notifikasi, gitu, jadi kelihatan tuh layar tampilan layarnya. Pas saya sambil mau buka pintu, ngeliat ada WA teman saya. Ibu itu sambil dodor. Bro, lu tidur duluan aja, gue masih lama selesai. Tapi masih, ya udah, saya masih, tuh siapa ya gitu. Saya ngintip, nah kan kalau pintu hotel ada lubangnya. Saya intip, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu masih ketok-ketok. Tapi pintunya selama saya ngintip masih dok. Allahu Akbar. Akhirnya udah. Saya tiduran. Sampai akhirnya tuh saya selimutan, saya tutupin. Dan saya ngalamin lagi kejadian seperti saya di Bandung. Tapi berasanya apa ya, kayak bukan sapu ya, bukan kayak sapu ijuk, tapi itu di seluruh selimut saya. Bagian mananya Mas? Semua. Dari berasa dari bagian pinggang saya tuh ke atas kayak ada yang nyapu di bagian dari pinggang ke kepala saya. Ada sapu ijuk gitu ya? Kayak sapu ijuk, berasa kayak ada yang nyapu gitu, kayak ada yang nyapu tapi dari bagian pinggang ke kepala saya. Posisi bed cover selimut sampai kepala. Saya nutup karena takutnya gitu, saya nutupin kayak gitu. Dari bawah ke atas berarti. Dan itu bunyi, dan itu berasa setelah bunyi ketukan pintu berhenti. Ketukan pintu berhenti. Dan setelah itu ya udah, teman saya nelfon. Itu saya udah ketiduran, nggak berasa ketiduran. Teman saya nelfon, udah baru saya bukain. Dan situ saya lihat teman saya juga pucat. Saya sih nggak nanya katanya kenapa gitu. Lah apa lu pucat? Enggak. Udah masuk. Teman saya bilang gitu dah, teman saya bilang gitu dah. Nah besoknya, tentang nama saya penasaran dengan cerita si security. Pada saat jam istirahat, kebetulan security juga shift pagi. Saya datang, saya bawa kopi buat nemenin dia, buat datang dia gitu. Pak, ngopi Pak gitu. Oh iya gitu. Pulang kapan gitu? Besok sih Pak gitu. Besok pagi gitu. Oh terakhir hari ini ya? Iya. Oh ya udah. Terus kenapa nyamperin gitu kan? Penasaran, kamu mau cerita apa? Gitu saya bilang gitu kan. Oh, Simbah gitu doang. Iya Pak. Emang bener sampean ketemu? Gitu. Iya, emang pernah ketemu. Udah berapa kali ketemu? Bilang kayak gitu. Dan itu ada satu cerita yang bener-bener. Jadi dia bilang gini. Seperti saya bilang kan ada satu tenan yang ada beberapa tenan yang masih buka di sana selain tempat saya. Ada satu tenan furniture yang memang sudah tutup, tapi barangnya belum diangkut gitu. Barang-barang belum diangkut. Nah, dan untuk tenan-tenan yang barang masih ada, otomatis kuncinya itu yang pegang security, gitu. Nah itu jam berapa ya, malam setelah outlet tutup, mall tutup,
namanya security mall tuh pasti masih standby di sana 24 jam untuk keliling. Ketika lagi dia keliling, nggak sengaja dia lewat toko furniture itu, dia lihat itu ada kakek-kakek dan neneknya lagi di dalam duduk. Di mana? Di meja makan. Jadi kayak kan namanya furniture ada meja makan. Jadi kayak kita ini. Duduk depan-depanan gitu. Oh. Langsung panik. Hei, dibuka tuh pintu tenan ya kan. Cek. Bapak ibu ngapain gitu. Pokoknya dalam bahasa Indonesia, bapak ibu ngapain? Ini sudah malam lo ngapain gitu. Lagian sampai bisa masuk dari mana? Pas sampai ngomong gitu langsung dia diem. Lah iya dia masuk dari mana? Lawang kunci sama aku. Dia mundur pelan-pelan. Pas habis selesai ngomong, lah sampai lagi masuk dari mana gitu. Pas dia ngomong gitu, itu kakek-kakek sama nenek-nenek nengok ke dia, senyumin. Dia langsung senyumin gitu. Terus Pak gimana Pak? Ya udah saya senyum juga sambil mundur gitu. Gila mental. Sambil mundur terus pas mau mengunci pintu, lah aku jongkok tuh. Karena kan kunci pintu mall kan bisa dibawa kan. Pas tak jongkok, lah aku baru lihat nggak ada kakinya. Jadi benar-benar ngambang gitu. Jadi benar-benar kayak orang dulu tapi itu kakinya nggak kelihatan Mbak gitu. Gak kelihatan atau kayak menuju transparan gitu? Kayak transparan, pokoknya kayak ya bener-bener kayak orang sini tapi di bawah itu nggak kelihatan gitu. Nah itu baru tahu kalau itu bukan manusia dia bilang. Astagfirullahaladzim, ya bener Pak, lah iya. Gitu. Nah karena sampean dari Jakarta tuh, ya paling mau kenalan sampean. Karena kalau orang-orang yang mau datang ke sini, ya pasti gitu, bilang kayak gitu. Diajakin kenalan bisa kayak gitu. Nah terus setelah itu Pak, ya sering saya lihat gitu kadang malam-malam tertentu ya udah duduk di meja makan itu mereka berdua gitu. Terus Bapak ya udah nggak takut lah, udah biarin aja kita mau gimanain katanya bilang gitu. Itu di atas ya? Itu meja kalau yang furniture itu di lantai 2 lantai 2nya gitu. Nah itu kejadian selama saya di Surabaya gitu. Pas sampai pulang juga saya nggak nanya teman saya lagi kenapa apa yang dialamin, saya juga belum nanya sama kenapa saya pucat gitu ya? Ya gitu, nggak tahu emang pucatnya mungkin karena kecapean kerja atau gimana, saya juga nggak tahu gitu. Cuma pas pulang ya udah gitu. Ayo kita bahas deh. Cerita pertama yang nenek-nenek sama kakek-kakek tadi. Bayanganku itu, ya aku bayangkan waktu ngikutin alur ceritanya Mas Linggar tuh, itu Mas Linggar mau nih, mau pulang ya. Pas nengok itu bayangan gitu sih terbang gitu. Nggak tahu dia pokoknya pas nengok. Iya mungkin makanya yang terbayang ya. Iya. Karena kan cepet gitu kan ya. Dan kedua, waktu Mas Linggar bilang ada toko furniture ya, langsung ini di rumahnya. Kenapa mungkin. Mbak? Kenapa bisa berasumsi itu rumah? Jadi aku pernah dengar cerita yang mana ada pohon tua, terus ditebang, terus dijadiin furniture gitu. Penghuninya ngikut. Oh iya. Mungkin dari meja atau kursinya gitu ya. Atau mungkin meja dari kursi terbuat dari satu pohon yang sama. Satu itu. Make sense. Keren sih. Kok keren sih? Maksudnya iya penjelasannya tuh keren gitu. Cuma yang aku penasaran dandanannya kayak apa? Bajunya? Oh iya. Baju. Rambutnya? Kalau dibilang pakai zaman dulu enggak gitu. Kakek-kakeknya pakai masih ingat kemeja tapi digulung. Kemeja tapi digulung tapi sudah bungkuk sepatunya pantopel tapi nggak pakai kaos kaki. Gitu karena kelihatan sekarang celananya agak cungklang sebutnya. Agak naik jadi kelihatan kayak nggak pakai kaos kaki lah gitu. Kalau salah kayak gitu. Tapi jalannya emang udah jalannya begini bungkuk kita agak bungkuk. Dua-duanya bungkuk. Dua bungkuk. Yang perempuan disanggul. Disanggul tapi pakai kalau yang perempuan kayak masih pakai kain tapi bukan atasnya bukan kayak kebaya juga sih. Kayak kemeja tapi kerahnya kerah gede gitu. Atau kerah bulat gitu. Enggak bukan kebaya tapi kayak pakaian yang memang dipakai sama orang-orang zaman dulu juga sih. Gimana dress ya? Kayak dress. Kayak tahun 80-an gitu. Kayak dress, betul kayak dress pendek tapi bawahannya tuh kain. Gitu. Kain. Jarik. Kain jarik apa sih? Ya kain gendongan gitu sih, kain jarik ya gitu ya. Iya kayak gitu kain tapi
Atasannya kayak dress gitu, kayak dress gitu. Dress cuman nggak sampai bawah. Kayak dressnya warna, kalau dressnya saya warna apa lupa. Cuma saya itu dua bungkuk. Dua bungkuk, orang si kakek itu jalannya sambil megang gini, tangannya sambil ke belakang gini satu. Gitu. Dan begitu dada pun dia tetap sambil satu sama lagi tetap satunya di gini. Di atas. Tapi pas Mas Linggar lihat itu kakinya kelihatan ya? Kelihatan karena jalan. Aduh nih kayak, di kakek sama nenek kenapa nih gitu, berdua gitu jalan berdua gitu. Nanya mau ke atas lewat mana gitu, sih mau kasih tahu gitu. Iya. Gitu mau ke atas gitu. Pokoknya mau ke atas bukan ke lantai. Mau saya nanya tujuannya mau kemana? Saya kan nanya tujuannya mau kemana ke atas gitu. Karena di atas ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan kayak gitu. Oh ke atasnya ke lantai 2 apa ke paling atas? Pas mereka dadah sama saya di lantai paling atas. Paling atas. Pernah nggak sih dengar mitos yang katanya mereka itu memang kalau menempati suatu rumah atau bangunan itu mereka pilih ruangan yang paling atas? Iya, makanya kalau dibilang yang atas plafon itu kan dibilang udah pasti ada sesuatu yang ada di sana gitu kan. Iya, kalau di luar negeri emang suka ada itu ya, ruangan paling atas itu buat naruh-naruh barang kan. Karena mereka nggak punya, kalau di Indonesia kan gudang tuh satu ruangan gitu, kalau mereka naruhnya di atas kan. Dan emang nggak pernah terjamah jadinya banyak gitu. Iya, jadi cara mereka ngasih tahu mereka bukan manusia tuh beda. Ke Mas Linggar itu caranya bukan nggak ada kaki, tapi dari lantai 1 ke lantai 3 secepat itu gitu. Iya. Cuman kalau si Pak Satpam nggak ada kaki kan pas dia mau ngunci itu nggak ada. Itu sebenarnya kaki mereka diumpetin ke atas gitu. Mungkin apa mungkin mereka bersila kali kan bisa jadi kan duduk. Pas Satpamnya karena udah kaget kan, dia buka pintu. Lagian gimana bisa? Oh iya ya, kuncinya di saya gitu. Gue udah takut tuh. Pas gue udah mau ngunci udah kaget. Loh kaki nggak ada gitu. Nggak ada pada sila gitu. Bisa jadi. Tapi hebatnya si Satpam ini dia masih inget tanggung jawabnya buat ngunci. Iya, ngunci dulu. Orang lain mungkin bisa langsung ditinggal. Padahal sebenarnya kan udah tutup juga ya, terus udah sepi juga kan, tinggal aja nggak apa-apa kan. Iya. Besok pagi gitu ya. Keren ini Satpam. Emang Satpam tuh keren emang. Besok aja. Jadi kalau kaum Nocturnal punya kenalan Satpam kali ya, mau cerita gitu. Pasti banyak sih. Iya. Biasanya pasti banyak. Serius. Bener dah. Ayo udah cerita dah. Kita pernah nggak sih cerita? Oh tapi nggak tanya. Nggak tanya ya. Oke. Terus selain yang ibu sama bapak tadi apa sih Mbak Dita? Yang cerita pertama lo cerita di Surabaya dulu. Mandi. Sebenarnya kalau mandi ada suara tadi ya? Enggak, saya lihat ada siluet orang lewat gitu, bolak-balik gitu mandir, kayak ada aktivitas di luar dan ngomong. Ya, kalian komunikasi kan? Komunikasi. Awal saya nanya udah pulang bro, iya gitu. Masih lama mandinya, bilang gitu doang. Iya bentar lagi tungguin dulu ya, gitu saya bilang kayak gitu doang. Iya kan yang jadi pertanyaan, Mas Linggar udah di dalam otomatis kunci udah di tempatnya. Gimana orang ini bisa masuk itu pertama? Betul. Iya bukan orang soalnya kan. Tapi gimana lo Mas Linggar tahu si orang itu ngebalas omongannya Mas Linggar itu loh? Secara logik itu kayak gimana gitu? Apakah cuman Mas Linggar lagi capek terus berhalusinasi ngomong ada yang jawab gitu kan? Mungkin bisa jadi juga. Atau sebenarnya ngejawabnya di sebelah telinga? Waduh, bisa jadi itu. Maksudnya di belakangnya. Ikutan mandi. Kayak gitu kalau. Saya bantuin ya. Masa suara cowok sih? Nggak, soalnya kayak gitu tuh. Ini kan udah beda ruangan nih Mas Linggar di kamar mandi walaupun cuma kapsul ya. Tapi itu udah beda space gitu kan. Beda ruangan. Tapi kedengeran suaranya terdengarnya seperti menggema kan, kalau di kamar mandi kan biasanya menggema ya. Kedengeran dengan apa biasa? Emang kedengeran dari luar dan agak. Wah nggak jelas aja. Tapi katanya kalau kayak gitu kan kalau suaranya kecil lebih deket ya. Kalau kencang. Kalau kecil. Kalau kecil suara dekat. Kalau kencang jauh. Atau jangan-jangan dia nempel di kaca. Nungguin ngeliatin ya. Ini saya ngebayang. Masih lama enggak? Terus di Surabaya itu apa lagi?
Sebenarnya kejadiannya di mall iya, di penginapan pun iya ya. Iya. Berarti sosoknya ada kemungkinan berbeda, ada kemungkinan sama. Tapi deket kan ya mall sama penginapannya itu? Nggak terlalu ya, kalau jalan, kalau naik kendaraan deket banget gitu, paling cuma 5 menit kalau naik kendaraan. Cuma kalau naik jalan kaki ya 15 menit lah kalau jalan kaki. Jauh. Lumayan 15 menit. Jadi nggak mungkin kalau itu Sosok yang sama. Kecuali nempel. Oh iya. Waduh. Iya kan? Tapi kalau nempel kayaknya kurang juga, karena orang-orangnya tadi yang mau ditraining sama Mas Linggar tadi kan mereka juga ada Ketakutan. Berhamburan pulang pas ke bawah itu. Iya. Dan itu selalu selama saya itu setiap pulang udah lari buru-buru gitu segala macam. Gitu. Itu sama yang diketok ya terakhir tuh. Diketok tapi nggak ada suaranya kan. Terus pas tidur ada yang kayak sapu gitu ya. Kayak di Bandung. Kenapa itu sapu? Kalau di Bandung mah dekat sama gorden. Ini kan enggak dong. Enggak. Di Surabaya terus enggak. itu apa? Kalau kira-kira rambut kayak nggak mungkin ya. Soalnya juga yang ganggu waktu lagi mandi suaranya cowok. Suara cowok. Kayak Kuntilanak. idih. Dia lagi kayang. Aduh. Mbak tahu nggak kuntilanak lanang itu kan katanya ini ya, suka ngambil kelamin gak sih? Iya. Oh iya. Kuntilalakina kalau di Sunda kuntilalakina disebut. Kalau ngambil kelamin, kalau di mungkin di luar Sunda namanya kuntilanang ya. Kuntilanak atau ada bisa dibilang, ada yang bilang kuntilanak laki. Kuntilanak laki. Iya. Kalau itu berarti yang punya dia hilang gitu. Iya, di Google juga ada gitu. Jadi ada yang artikel yang bilang kuntilanak laki atau kuntilanak lanang salah satu kesukaannya adalah ngambil alat kelamin pria. Tapi belum diketahui maksudnya kenapa dia kayak Iya, betul. Apakah mungkin dia meninggalnya karena hal itu. jadi dia dendam kan sama semua laki-laki ya belum. Biar semua juga ngerasain hal yang sama gitu kali ya. Bisa. Berarti mungkin Lucinta Luna korban itu dia. Waduh. Edit sensor.